Apalagi kalau ingin diintegrasikan tadi dengan aplikasi-aplikasi penunjang bisnis lainnya seperti aplikasi logistik, aplikasi keuangan. Nah, maka itu sangat mudah untuk dilakukan ya. Bisa diintegrasikan nanti datanya. Halo semuanya, selamat datang di Jejak Rezeki. Kali ini kita akan mengupas sesi tanya jawab dari teman-teman. Sesi tanya jawab tentang pembuatan toko online khususnya ya. Nah, kita langsung saja, ini ada beberapa pertanyaan penting ya. Yang pertama, bagaimana cara membuat toko online untuk bisnis yang sudah berkembang? Misalkan sudah punya banyak reseller. Ini. Oke. Nah, ini perlu diketahui ya. Membuat toko online itu ada dua cara. Yang pertama adalah instan, yang kedua adalah custom. Oke. Apa itu instan? Apa itu custom? Oke. Membuat toko online untuk teman-teman yang pemula, misalkan masih jadi reseller, saya reseller nih menjual barang-barang, maka membuat toko online itu mudah ya. Bisa di marketplace sekarang udah bisa. Untuk yang pemula ya. Untuk yang pemula yang masih jadi reseller, berjualan sendiri. Akan tetapi ya kalau di marketplace ya terjadi perang harga nantinya ya. Banyak saingan seperti itu. Atau bisa membuat toko online instan. Ada juga membuat toko online instan hanya dengan membayar ratusan ribu, bahkan puluhan ribu per bulannya. Daftar data kita, langsung dibuatkan, langsung jadi ya toko online-nya instan. Itu bagi yang pemula itu berlaku seperti itu. Boleh saja. Nah, bagi yang bukan pemula nih, bagi yang sudah punya banyak reseller ya. Sudah punya banyak reseller, penjualannya juga makin meningkat, semakin banyak. Nah, hal dua tadi yaitu toko online di marketplace dan toko online instan, saya rasa itu untuk yang sedang berkembang itu kurang tepat. Saya sarankan menggunakan yang custom. Artinya memiliki hosting sendiri ya, dan aplikasinya dibuat secara custom oleh programmer. Seperti itu. Kenapa demikian? Kalau saya ibaratkan seperti ini nih. Kalau misalkan ibaratkan kita membuat toko online instan itu seperti menyewa sebuah ruko kecil, toko kecil ya, menyewa toko kecil itu apakah dari marketplace atau dari aplikasi-aplikasi toko online instan. Nah, kita menyewanya tuh mau bayar atau gratis, kita tetap itu menyewa. Namanya menyewa tempat kecil, toko kecil ya. Diibaratkan seperti menyewa toko kecil dengan syarat-syarat. Nah, ini perlu dicatat. Syaratnya adalah data-data kita, data customer kita, data barang kita, data transaksi kita dimiliki oleh pemilik ruko tersebut. Baik itu marketplace atau toko-toko online instan. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang membuat aplikasi e-commerce atau toko online secara custom dengan hosting sendiri, itu diibaratkan memiliki sebuah tanah yang luas, satu komplek tanahnya ya. E-hosting itu diibaratkan tanahnya yang luas, satu komplek. Nah, di dalam tanah tersebut kita bisa membangun toko-toko atau ruko-ruko, membangun kantor-kantor juga bisa di sana, atau membangun taman juga bisa dilakukan karena ini milik sendiri si tanahnya. Tanahnya milik sendiri, kita bisa bangun ya. Jadi toko online dibangun di dalam hosting tersebut. Dan bisa membuat aplikasi-aplikasi bisnis penunjang lainnya seperti aplikasi untuk pencatatan barang atau stok barang, aplikasi untuk pencatatan orderan dari mitra-mitra, aplikasi untuk pencatatan keuangan juga bisa di sana kita buat secara custom. Nah, kita mau hubungkan nih aplikasi toko online-nya dengan aplikasi logistik yang kita punya, aplikasi perkantoran yang kita punya. Kita mau hubungkan.
Nah, dengan aplikasi custom itu memungkinkan dan bisa sekali dilakukan. Nah, kalau di sini kan kalau yang aplikasi instan nggak bisa. Kalau mau buka toko online lagi kita harus sewa lagi. Kalau mau buka kantor misalkan atau mau aplikasi lainnya, penunjang lainnya, misalkan aplikasi keuangan, kita sewa lagi. Dengan syaratnya yang tersebut tadi. Data-data kita, data customer kita, data barang kita, data transaksi kita serahkan kepada pemilik ruko tersebut. Kalau ini milik sendiri, kita tidak serahkan ke orang lain karena data-datanya ada di sini di dalam hosting tersebut. Oke. Nah, ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang istilahnya usahanya sudah maju ya, sudah meningkat, sudah punya banyak reseller. Saya sarankan untuk membeli hosting sendiri, mengcustom atau membuat toko online-nya secara custom sendiri. Oke, gitu. Pertanyaan kedua, lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apa yang harus dipersiapkan untuk membuat toko online? Nah, yang harus dipersiapkan untuk membuat toko online tentunya yang pertama adalah nama domain. Nama domain ini harus identik ya dengan usaha yang kita lakukan. Misalkan usaha kita adalah usaha jualan baju anak, maka nama domainnya bisa misalkan bajuanak.com. Nah, seperti itu sesuai dengan usaha kita. Nah, hal yang penting lainnya adalah nama domainnya itu usahakan diambil dari kata-kata kunci yang sering dicari di mesin pencari seperti Google. Misalkan sering dicarinya nama kata kuncinya baju anak. Nah, berarti bajuanak.com itu bagus. Karena nanti akan terindeknya itu bagus, akan gampang kecarinya oleh konsumen kita yang mencari di Google seperti itu. Oke. Yang pertama tadi domain, yang kedua adalah hostingnya sendiri. Nah, biasanya hosting sama domain itu dipesan bersama-sama. Hosting itu adalah tempatnya ya, tempat atau wadah untuk menyimpan website kita, menyimpan toko online kita di sana atau aplikasi-aplikasi lainnya di sana. Termasuk domainnya di sana disimpan, email terkait nama domainnya juga ada di sana, dan pengaturan-pengaturan lainnya yang diperlukan itu disimpan di hosting. Nah, hosting dan domain ini bisa dibeli di penyedia layanan hosting ya. Udah banyak sekali penyedia layanan hosting. Oke. Nah, yang ketiga adalah toko online-nya itu sendiri. Nah, ini toko online-nya itu sendiri usahakan dibuat secara custom. Tidak disarankan untuk membuat aplikasi toko online yang instan. Instan itu sekali install langsung jadi ya. Ada beberapa sih seperti WP, Joomla, atau PrestaShop. Nah, itu instan itu gampang sekali lah. Tinggal install tanpa pemrograman udah jadi toko online-nya dan rapih lagi, bagus lagi. Namun untuk kelemahannya, untuk modifikasi pengembangan itu sangat sulit sekali, apalagi kalau pengen diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya seperti aplikasi logistik, aplikasi keuangan yang kita punya, kita ingin sambungkan, kita ingin integrasikan tuh, itu sangat sulit sekali. Karena saya mengalaminya sendiri ya, saya sebagai programmer dulu diminta untuk memodifikasi aplikasi yang instan tersebut, itu kesulitannya sangat luar biasa, sulit sekali, dan jarang sekali programmer yang mau memodifikasi aplikasi-aplikasi yang sudah instan tersebut ya. Jadi usahakan aplikasinya custom, dibuat oleh programmer, diprogram sendiri oleh programmernya. Nah, seperti itu. Jadi harus jeli ya dalam memesan aplikasi toko online ini. Usahakan custom, di custom atau diprogram oleh programmernya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, pentingkah toko online pribadi untuk diterapkan dalam bisnis kita? Oke. Menurut saya ini, kalau menurut saya pribadi sangat penting sekali ya. Kenapa demikian? Karena pertama yaitu bisa meningkatkan brand kita, citra bisnis kita, citra kita ya akan meningkat, dikenal banyak orang ya. Terus meningkatkan kepercayaan kepada customer-customer kita karena kita udah punya website sendiri dong.
udah punya toko online sendiri, maka kepercayaan semakin tinggi. Ketiga, mudah dalam mengelola data, apalagi kalau data customer kita sudah banyak ya, mitra kita sudah banyak, reseller kita sudah banyak. Nah, mempunyai toko online pribadi ini sangat penting sekali, karena kita bisa mengelola data dengan lebih mudah. Ada datanya di kita, di toko online pribadi kita ya, bukan di toko online pribadi orang lain. Apalagi kalau ingin diintegrasikan tadi dengan aplikasi-aplikasi penunjang bisnis lainnya seperti aplikasi logistik, aplikasi keuangan. Nah, maka itu sangat mudah untuk dilakukan ya. Bisa diintegrasikan nanti datanya seperti itu. Dengan syaratnya tadi harus custom ya. Harus custom, dibikin oleh programmer, di-coding sendiri oleh programmernya, itu cenderung lebih mudah untuk diintegrasikan, lebih mudah untuk dimodifikasi, ditambah. Pokoknya itu akan lebih mudah sekali. Cukup sekian dari saya, beberapa pertanyaan yang sangat penting ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda dan bermanfaat bagi Anda semua. Jika menyukai video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, komen sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan ya, silakan komen sebanyak-banyaknya, like, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa saksikan terus Jejak Rezeki. Terima kasih. Oke, bagi Anda para pengusaha, para pebisnis yang memerlukan aplikasi-aplikasi custom untuk kebutuhan penunjang bisnisnya atau usahanya, seperti aplikasi pencatatan order barang dari reseller, agen, aplikasi untuk monitoring stok barang yang ada di kita maupun stok barang yang ada di reseller atau agen-agen kita, dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan teknologi-teknologi canggih seperti teknologi geolokasi yang dipakai oleh beberapa aplikasi populer seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood. Dan Anda memerlukan juga monitoring mutasi rekening di aplikasinya, itu bisa saya buatkan di aplikasi custom yang Anda pesan.